Malam itu, jam di HP Rian menunjuk pukul 23.15 WIB. Udara Bandung terasa begitu dingin, menembus jaket tebal yang ia kenakan. Di hadapannya Dimas, sahabat karibnya sejak masa kuliah, tengah sibuk memutar-mutar kemudi mobil miliknya. Di kursi belakang, Maya, pacar Dimas, dan Satria, teman sekantor mereka yang dikenal paling penakut, sedang asik mengobrol untuk mengusir kantuk. "Dim, lu yakin mau lewat jalur atas? Ini udah mau tengah malam. Jalanan Dago Pakar kalau udah lewat dari jam 11 sepi banget loh. Nggak ada lampu penerangan jalan yang bener," keluh Satria sambil merapatkan jaket parasutnya. Wajahnya terlihat pucat pasi, diterangi cahaya ponsel. Dimas tertawa kecil melirik Satria dari kaca spion tengah. "Ah, elusat, penakut banget jadi cowok. Biasa aja kali. Justru, kalau lewat jalur alternatif ini, kita bisa nyampe Lembang dalam waktu setengah jam tanpa kena macet di lembah. Percaya sama gue sering lewat sini waktu zaman kuliah dulu. Zaman kuliah itu 5 tahun yang lalu, Dim. Keadaan udah berubah banyak. Lu lihat tuh, kabutnya mulai turun tebal banget," balas Maya cemas, menunjuk keluar jendela di mana gumpalan putih pekat mulai merayap menutupi aspal jalan. Rian yang duduk di sebelah pengemudi hanya diam memperhatikan jalanan. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba bergemuruh di dadanya. Angin malam yang masuk melalui celah kaca jendela yang sedikit dibuka terasa beraroma aneh. Bau tanah basah yang dicampur dengan wangi melati yang sangat menyengat. Padahal tidak ada satupun pohon melati di sekitar kawasan tebing hutan pinus tersebut. "Udah, tenang aja guys. Kita nikmati saja perjalanan malam ini," ujar Rian mencoba menenangkan meskipun hatinya sendiri mulai gelisah. "Tapi Dim, jujur deh, jalanan ini kok sepi banget ya. Dari tadi kita nggak ketemu satupun kendaraan dari arah berlawanan." "Emang sepi, Yan? Kan gue bilang tadi," jawab Dimas santai. Namun genggamannya pada kemudi tampak semakin erat. Mobil terus melaju membelah kepekatan malam. Semakin jauh mereka masuk ke kawasan hutan pinus Dago, kabut semakin pekat bagaikan kapas putih yang sengaja ditebarkan untuk menghalangi pandangan. Sorot lampu utama mobil seolah tak mampu menembus jarak lebih dari 2 meter di depan. Tiba-tiba, suara derit misterius terdengar dari bagian bawah mobil. "Krit, brug, suara apa tuh?" seru Satria terperanjat, hampir melompat dari kursinya. "Sial, kayaknya kita ngelewatin lubang atau batu besar," maki Dimas sambil menginjak pedal rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan yang dikelilingi oleh pepohonan pinus raksasa yang menjulang tinggi menyerupai raksasa-raksasa bisu. "Jangan turun, Dim, jangan turun," teriak Maya dengan suara bergetar, mencengkeram lengan Dimas erat-erat. "Gue cuma mau ngecek ban, Maya." "Sebentar doang," kata Dimas, lalu membuka pintu mobil. Udara dingin yang luar biasa langsung menerpa kabin mobil. Bau melati yang tadinya samar kini berubah menjadi begitu pekat, seolah-olah sumber bau itu berada tepat di sebelah telinga mereka. Rian ikut membuka pintu dan menyalakan senter ponselnya untuk membantu Dimas memeriksa ban belakang sebelah kiri. Namun, begitu sorot cahaya ponsel menerpa aspal, darah Rian mendadak terasa berhenti mengalir. Ban mobil mereka tidak kenapa-napa. Yang ada di hadapan mereka bukanlah jalan beraspal mulus menuju Lembang, melainkan sebuah jalan setapak-setapak dari tanah liat merah yang dipenuhi oleh akar-akar pohon beringin besar yang mencuat keluar, melintang tak beraturan. Di sisi kiri dan kanan jalan, samar-samar terlihat barisan batu nisan kuno yang ditumbuhi lumut hijau tua yang tebal. "Dim," panggil Rian dengan suara tercekat di tenggorokan. Kita ada di mana ini?" Dimas tidak menjawab. Ia berdiri mematung, menatap kosong ke ujung jalan setapak yang gelap gulita. Di kejauhan, dari balik kabut putih yang tebal, terdengar suara gamelan pelan, sayup-sayup, namun sangat jelas memainkan alunan gending Sunda yang bernada pilu dan mencekam. "Dim, Rian, masuk mobil lagi sekarang,"
Cepat! Teriak Satria dari dalam mobil dengan suara histeris. Wajahnya sudah basah oleh keringat dingin. Rian menarik lengan Dimas kuat-kuat, menyadarkan temannya dari tak sadarkan diri sesaat. Tanpa berkata apa-apa lagi, keduanya langsung meloncat masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Dimas langsung memutar kunci kontak dengan tangan yang gemetar hebat. Mesin mobil menderu keras, namun anehnya, mobil tersebut tidak kunjung bergerak maju meskipun pedal gas sudah ditekan sedalam-dalamnya. Roda belakang hanya berputar di tempat, mencipratkan lumpur merah ke badan mobil. Sialan, kenapa nggak mau jalan? Mesinnya hidup tapi banyak kayak tertahan sesuatu. Gerutu Dimas panik, keringat bercucuran di pelipisnya. Udah kubilang jangan lewat sini. Kita terjebak, Dim. Kita terjebak. Tangis Maya pecah, menutup wajahnya dengan kedua belah tangan. Suara gamelan dari arah hutan semakin lama semakin mendekat. Iramanya lambat, mendayu-dayu, diselingi oleh suara sinden yang bernyanyi dalam bahasa Sunda Buhun, bahasa kuno yang liriknya tidak satupun dari mereka pahami, namun nadanya menyiratkan kesedihan yang amat sangat dan undangan kematian yang mengerikan. Guys, kalian dengar itu? Bisik Satria dengan suara gemetar hebat, menunjuk ke arah jendela samping. Ada yang lewat di luar. Seketika itu juga suasana di dalam kabin mobil menjadi sangat dingin, seolah suhu mendadak drop hingga titik beku. Kaca jendela mobil sebelah kiri perlahan-lahan berembun, dan dari luar, sebuah telapak tangan pucat pasi berlumuran tanah merah menempel di kaca, meninggalkan bekas noda yang menyeramkan. Tok, ketukan pelan namun tegas terdengar dari kaca pintu pengemudi. Dimas menoleh dengan kaku. Di balik kaca yang buram oleh embun, sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup kain kerudung hitam compang-camping. Namun sepasang mata merah menyala tampak jelas mengintip dari balik kegelapan malam, menatap tajam ke arah Dimas. Jangan dibuka, demi apapun jangan dibuka, Dim. Raja Satria meringkuk di lantai mobil karena ketakutan yang luar biasa. Buka pintunya, atau kalian akan membusuk di tempat ini selamanya. Sebuah bisikan halus, berat, dan menggema langsung di dalam kepala mereka berempat secara bersamaan. Bukan suara dari luar kaca, melainkan suara yang beresonansi langsung di dalam pikiran masing-masing. Kita harus keluar dari mobil ini, atau kita mati di sini. Teriak Rian putus asa. Ia meraih gagang pintu belakang dan membukanya paksa. Keluar, lari ke arah jalan raya tadi. Cepat! Tanpa pikir panjang, Rian, Satria, Maya, dan terakhir Dimas yang masih tampak linglung berlari kencang menerobos kabut putih yang semakin pekat. Mereka meninggalkan mobil merah itu begitu saja di tengah jalan setapak angker tersebut. Langkah kaki mereka bergemuruh memecah sunyi malam. Di belakang mereka, suara tawa cekikikan perempuan menggema bersahutan, disusul oleh suara derap ribuan kaki yang berlari mengejar. Bayangan-bayangan hitam berkelebat di antara pohon-pohon pinus, bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan lari manusia. Jangan menoleh ke belakang. Terus lari! Teriak Rian sambil memegang tangan Maya yang hampir jatuh tersandung akar pohon. Mereka berlari tanpa arah di tengah hutan yang terasa tidak berujung. Setiap kali mereka merasa sudah mendekati jalan raya, kabut tebal selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Sebuah tanah lapang dikelilingi batu-batu nisan kuno dengan pusat suara gamelan yang kini berdenyut tepat di bawah kaki mereka. Napas keempat pemuda itu memburu hebat. Mereka berhenti di dekat sebuah sumur tua berlumut di tengah tanah lapang tersebut, saling bersandar dengan tubuh lemas dan gemetar. Maya menangis sesenggukan di pelukan Satria, sementara Rian berusaha mengatur napasnya yang terasa seperti membakar dada. Dim, ini semua gara-gara lu, bisik Maya tajam, matanya menyiratkan kebencian dan ketakutan yang mendalam. Gue nggak tahu kalau jalannya jadi begini.
Jawab Dimas terbata-bata, menatap kedua tangannya sendiri yang kini tampak kebiruan karena dingin. "Hei, lihat!" Potong Rian tiba-tiba menunjuk ke arah depan. Di sana ada cahaya lampu. Sekitar 100 meter dari tempat mereka berdiri, di balik deretan pepohonan bambu yang lebat, tampak kerlap-kerlip lampu minyak kuning dari beberapa rumah panggung kayu tradisional Sunda. Suara obrolan manusia, suara anak kecil tertawa, dan aroma sedap masakan tradisional menguar di udara, memecah keheningan malam yang mencekam. "Alhamdulillah, ada perkampungan warga," seru Satria girang, wajahnya berbinar penuh harapan. "Kita selamat guys, ayo ke sana." Tanpa membuang waktu, mereka berempat berjalan cepat menuju perkampungan tersebut. Suasana di perkampungan itu tampak hidup dan asri. Di emperan rumah panggung, terlihat beberapa orang paruh baya mengenakan pakaian adat Sunda hitam-hitam sedang duduk melingkar di dekat obor. Sementara wanita-wanita berlalu lalang membawa bakul bambu. Namun ada kejanggalan yang luput dari perhatian Satria dan Dimas, tetapi disadari sepenuhnya oleh Rian. Semua warga desa itu bergerak dalam gerakan yang kaku, tanpa suara langkah kaki, dan tidak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah kedatangan Rian dan kawan-kawan, meskipun mereka berdiri tepat di hadapan gerbang desa. Wajah para warga desa itu tampak pucat pasi dengan mata sayu menatap lurus ke depan. Permisi Pak, Bu," sapa Rian dengan suara sopan namun hati-hati. "Maaf, mobil kami mogok di hutan sebelah sana. Kami tersesat. Bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" Seorang lelaki tua beriket kepala hitam yang sedang duduk bersila di depan rumah panggung terbesar perlahan-lahan menoleh. Senyum ramah tersungging di bibirnya, namun matanya sama sekali tidak ikut tersenyum. Tatapannya kosong, putih tanpa bola mata yang jelas. "Silakan masuk anak muda. Wilujeng sumping di lembur kami," jawab lelaki tua itu dengan suara yang terdengar berbisik-bisik, seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. "Kalian datang di waktu yang tepat. Perjamuan malam baru saja akan dimulai." "Terima kasih banyak, Pak. Kami benar-benar kedinginan," kata Dimas langsung melangkah maju, tampak terhipnotis oleh keramahan sang kakek tua. Rian hendak mencegah Dimas, namun terlambat. Lelaki tua itu bangkit berdiri dan membukakan pintu rumah panggungnya yang lebar. Di dalam rumah tersebut, tersaji meja panjang yang dipenuhi oleh berbagai hidangan lezat, daging segar, lalapan segar, dan mangkuk-mangkuk besar berisi cairan merah pekat yang mengepulkan uap hangat. Maya yang ikut melangkah masuk tiba-tiba menjerit histeris dan memuntahkan air liurnya sendiri. Di atas piring-piring saji di meja itu, di balik tumpukan dedaunan hijau, tampak potongan-potongan tubuh manusia yang masih segar, lengkap dengan jari-jari tangan dan gelang perak yang sangat dikenalnya. Gelang perak itu adalah gelang yang tadi sore dibelinya di Braga bersama Maya sendiri. Itu gelang Maya, teriak Satria histeris, melangkah mundur hingga menabrak dinding kayu rumah panggung di belakangnya. "Kalian tidak bisa pulang." Suara lelaki tua itu berubah menjadi suara geraman berat yang menggelegar memenuhi ruangan. Para warga desa yang tadinya duduk santai perlahan-lahan bangkit berdiri. Wajah mereka yang tadinya tampak biasa saja kini mulai membusuk di hadapan mata kepala mereka. Kulit mengelupas, daging terkoyak, dan mata yang melotot keluar dari rongganya. "Lari!" bentak Rian sekuat tenaga. Ia menarik tangan Maya dan mendorong Satria keluar dari rumah panggung terkutuk itu. Mereka berlari kencang menuruni tangga desa, sementara suara tawa mengerikan dari puluhan makhluk jadi-jadian itu menggema di belakang mereka. Hutan pinus di sekitar desa kini berubah wujud. Pohon-pohonnya tampak seperti tangan-tangan kurus kering yang mencengkeram langit malam, dan akar-akar di tanah bergerak-gerak seperti ribuan ular berbisa yang siap membelit kaki mereka. "Dimas mana? Dimas tertinggal di dalam!" seru Maya panik sambil berlari terengah-engah.
Rian menoleh ke belakang sekilas. Di ambang pintu rumah panggung tadi, Dimas berdiri kaku dengan mata menerawang kosong, membiarkan lelaki tua itu merangkul bahunya dan menuntunnya masuk lebih dalam ke dalam rumah yang dipenuhi kegelapan abadi. Dimas sudah terserap sepenuhnya ke dalam dunia gaib itu. Kita nggak bisa nolong dia sekarang, Maya. Kalau kita balik, kita semua bakal mati di sini, kata Rian dengan suara bergetar, air mata keputusasaan menetes di pipinya. Mereka terus berlari tanpa peduli arah, hingga akhirnya mereka bertiga terjatuh ke dalam sebuah jurang kecil yang dipenuhi semak belukar berduri. Tubuh mereka terpelanting keras menghantam tanah. Ketika Rian membuka matanya, bau melati dan suara gamelan itu mendadak hilang tak bersisa. Yang terdengar hanyalah suara bising kendaraan bermotor di kejauhan dan terpaan angin malam yang dingin khas pegunungan. Rian mendongak. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan tua terbengkalai yang dipenuhi coretan cat semprot di dindingnya. Sebuah villa tua mangkrak di kawasan Dago Pakar yang terkenal sangat angker di kalangan warga lokal. Di halaman depan villa tersebut terparkir sebuah mobil merah dengan pintu terbuka lebar dan kunci masih tergantung di kontaknya. Satria terkapar lemas di samping Rian, bernapas terengah-engah sambil memegang lututnya yang terluka berdarah. Maya meringkuk di sudut pagar, menatap kosong ke arah kegelapan hutan di belakang villa. Kita keluar dari sana. Bisik Satria gemetar, menatap sekelilingnya dengan ketakutan yang belum surut. Rian tidak langsung menjawab, ia meraba saku jaketnya untuk mengambil ponsel guna melihat waktu. Layar ponsel menyala, menunjukkan pukul 04.30 menjelang subuh. Namun ketika ia membuka galeri foto di ponselnya untuk memastikan apakah kejadian tadi malam terekam, darahnya mendadak kembali membeku. Di dalam galeri foto ponselnya, terdapat sebuah foto baru yang diambil secara otomatis pada pukul 1.15 malam tadi. Foto tersebut memperlihatkan Rian, Satria, Maya, dan Dimas sedang duduk tersenyum lebar di meja makan sebuah rumah panggung kayu dikelilingi oleh puluhan sosok berwajah hancur. Dan di ujung meja, Dimas tampak tersenyum lebar dengan mata putih kosong, memegang sebuah piring yang berisi potongan kepala manusia yang menyerupai wajahnya sendiri. Pagi menjelang ketika mobil merah itu akhirnya memasuki kawasan permukiman kota Bandung. Tidak ada satupun di antara mereka bertiga yang membuka suara selama perjalanan pulang. Suasana di dalam kabin mobil terasa begitu pekat oleh kesunyian dan aroma tanah basah yang hingga detik itu masih melekat di serat pakaian mereka. Satria duduk di kursi belakang dengan tatapan kosong, kedua tangannya terus memeluk lututnya erat-erat, seolah-olah ia masih merasakan cengkeraman tangan makhluk-makhluk jadi-jadian di hutan Dago Pakar. Maya, di sampingnya, sejak tadi hanya memandangi layar ponselnya yang mati total, menolak untuk berbicara atau bahkan sekadar menoleh keluar jendela. Rian yang memegang kemudi mengarahkan mobil langsung menuju rumah kos Dimas di kawasan Tubagus Ismail. Pikiran Rian berkecamuk hebat. Bagaimana mereka harus menjelaskan kepada keluarga Dimas tentang apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka bisa menerangkan bahwa sahabat mereka tertelan oleh dimensi lain di tanah Sunda yang sakral dan angker itu? Sesampainya di depan gerbang indekos Dimas, Rian mematikan mesin mobil. Mereka bertiga terdiam cukup lama di dalam kendaraan, memandang pintu kamar indekos Dimas yang terkunci rapat dari luar. Kita harus lapor polisi. Suara Satria memecah keheningan, terdengar sangat serak dan nyaris tidak bernyawa. Lapor polisi mau bilang apa, Sat? Bahwa teman kita diambil oleh penghuni gaib di hutan terlarang Dago. Mereka bakal ngangguk kita gila, balas Rian getir, menyandarkan kepalanya lelah di atas kemudi setir. Tiba-tiba, ponsel di dalam saku celana Rian berdering nyaring. Suara dering itu membuat Maya dan Satria terperanjat kaget, hampir melompat dari kursi mereka. Rian mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar tertera sebuah nama penelepon.
Dimas. Jantung Rian seolah berhenti berdetak. Ia menatap layar ponsel itu tidak percaya. Nomor Dimas meneleponnya, padahal ponsel Dimas tertinggal di atas jok belakang mobil sejak malam kemarin. Dengan ragu-ragu, Rian menekan tombol hijau dan mendekatkan layar ponsel ke telinganya. "Halo," sapa Rian dengan suara bergetar hebat. Tidak ada suara manusia di ujung sana. Yang terdengar hanyalah alunan gamelan pelan sekali, yang sama persis seperti gending Sunda yang mereka dengar di tengah hutan kematian malam tadi. Disusul kemudian oleh suara bisikan berat yang persis berada di telinga kanan Rian, meskipun tidak ada siapa-siapa di sebelah kursinya. "Terima kasih sudah mengantar teman kalian ke rumah baru kami. Giliran kalian kapan menyusul ke sini?" Klik, sambungan terputus. Rian menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Secara bersamaan, kaca spion tengah mobil itu perlahan-lahan bergeser sendiri, memantulkan bayangan 4 sosok manusia yang duduk di dalam mobil, termasuk Dimas, yang kini tersenyum lebar di kursi belakang dengan mata putih menyala, menatap tajam melalui pantulan cermin ke arah Rian.